Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Adakah yang pernah mendengar tentang peluang? Peluang merupakan bagian penting dalam matematika yang membahas tentang pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Di dalam materi peluang dikenal beberapa istilah. Ada ruang sampel, titik sampel, peluang kejadian, dan frekuensi harapan. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu tentang ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dinotasikan dengan S, serta banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. Contoh ruang sampel dari percobaan melempar satu buah koin, yaitu jumlah sisi koin yang muncul bisa saja sisi angka dan sisi gambar. Maka, ruang sampelnya adalah angka dan gambar, sedangkan jumlah anggota ruang sampelnya adalah 2. Bagaimana cara menyusun ruang sampel? Ada 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, menggunakan diagram pohon, atau menggunakan tabel. Yuk, kita bahas satu persatu. Cara pertama adalah mendaftar, yaitu menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan satu persatu. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya tidak terlalu banyak. Contoh dengan cara mendaftar adalah ketika satu buah uang koin dilempar, maka sisi yang akan muncul bisa saja sisi angka maupun sisi gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Yuk kita lanjut. Cara kedua adalah dengan menggunakan diagram pohon apabila ruang sampel tersebut cukup banyak. Contohnya, saat kita melemparkan satu buah uang koin dan satu buah dadu, maka terdapat 2 benda, yaitu koin dan dadu. Misalkan, benda pertama adalah koin, maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Kemudian, benda yang kedua adalah dadu. Terdapat 6 anggota ruang sampel, yaitu mata dadu 1 sampai 6. Sehingga kita tarik pada titik angka, ada 6 cabang, yaitu 1, 2, 3, sampai 6. Begitu pula pada titik G, kita tarik 6 cabang, yaitu 1 sampai 6. Sehingga didapatkan anggota ruang sampel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Kemudian gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Maka itulah ruang sampelnya, sehingga jumlah anggota ruang sampelnya adalah 12. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan tabel. Cara ini digunakan apabila anggota ruang sampel sangat banyak dan terlalu lama, apabila menggunakan cara mendaftar maupun diagram pohon. Contohnya, pada percobaan melempar 2 buah dadu secara bersamaan, terdapat 2 dadu pada tabel di mana anggota ruang sampel dadu 1 kita tuliskan cara menurun, yaitu 1, 2, 3, sampai 6. Dan anggota ruang sampel dadu kedua kita tuliskan secara mendatar, yaitu 1, 2, sampai 6 juga. Sehingga kita dapatkan hasil dari dadu 1 dan dadu 2 yaitu 1,1, 1,2, 1,3, sampai 1,6. Selanjutnya 2,1, 2,2, sampai 2,6. Kemudian 3,1 sampai kita tuliskan hingga 6,6. Sehingga didapatkanlah ruang sampelnya. Maka anggota ruang sampelnya adalah 36. Setelah kita mengetahui ruang sampel, selanjutnya yang kita bahas yaitu peluang kejadian. Besarnya peluang kejadian berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai peluang 0 sama dengan kejadian yang tidak mungkin terjadi,
sedangkan peluang 1 sama dengan kejadian yang pasti terjadi. Contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 1 adalah bahwa setiap manusia akan mati. Mengapa? Karena kejadian atas kematian itu pasti terjadi, sehingga nilai peluangnya adalah 1. Sedangkan contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 0 adalah pada saat ini manusia dapat terbang tanpa alat bantu. Mengapa? Karena manusia dapat terbang tanpa alat bantu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, karena teknologi saat ini belum dapat mengaplikasikannya. Bagaimana cara mengetahui nilai peluang dari suatu kejadian lainnya yang peluangnya tidak bernilai 0 maupun 1? Ya, jawabannya adalah dengan menggunakan rumus peluang. Nilai peluang suatu kejadian A dapat ditentukan dengan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Contohnya, jika sebuah dadu dalam permainan ular tangga dilempar, hitunglah peluang munculnya. Yang pertama, sisi dadu bermata 2, dan yang kedua, sisi dadu bermata kurang dari 6. Pertama-tama, ketahui terlebih dahulu anggota ruang sampel dari sebuah dadu. Anggota ruang sampelnya adalah 1, 2, sampai 6. Maka, banyaknya anggota ruang sampel atau NS sama dengan 6. Sehingga, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu sisi dadu bermata 2, yaitu kita ketahui terlebih dahulu jumlah kejadian sisi dadu bermata 2. Karena hanya ada satu sisi dadu bermata 2, maka peluangnya adalah NA-nya 1 dan NS-nya 6 atau 1/6. Sedangkan penyelesaian soal nomor 2 yaitu peluang munculnya sisi dadu bermata kurang dari 6. Kita ketahui terlebih dahulu banyaknya kejadian dadu bermata kurang dari 6, yaitu ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, dan mata dadu 5. Sehingga jumlahnya adalah 5 atau NA sama dengan 5. Maka peluang dari dadu bermata kurang dari 6 yaitu NA dibagi NS sama dengan 5/6. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu peluang bersyarat. Apa yang dimaksud dengan peluang bersyarat? Peluang bersyarat adalah suatu peristiwa yang lain telah terjadi. Misalnya, peristiwa B dapat terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Rumus peluang bersyarat yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A slice B, dengan syarat peluang B lebih dari 0. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B slice A, dengan syarat peluang A lebih dari 0. Dapat ditulis juga dengan peluang A slice B sama dengan peluang A irisan B per peluang B, dan peluang B slice A sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Itu rumusnya. Jangan lupa juga rumus peluang yaitu peluang A sama dengan NA/NS dan peluang B sama dengan NB/NS, tergantung peluang A-nya ya atau peluang B. Apa maksud dari peluang A slice B? Nah, jadi peluang A slice B itu untuk menyatakan peluang terjadinya peristiwa A dengan didahului terjadinya peristiwa B terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. 2 koin seimbang dilemparkan dan diamati sisinya yang terletak di posisi atas dengan didefinisikan yaitu A. Sisi muka yang muncul pada koin pertama, dan yang B. Sisi belakang yang muncul pada koin kedua. Carilah peluang A slice B-nya. Pembahasannya yaitu diketahui M sama dengan muka, B itu sama dengan belakang. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu ruang sampel dari kedua koin. Sisi mukanya itu M dan sisi belakangnya B. Menjadi MM, MB, BM, dan BB. Yang A itu sama dengan kemungkinan sisi muka muncul pada koin pertama dengan anggota himpunannya yaitu MM, MB,
Dan yang B, kemungkinan sisi belakang muncul pada koin kedua dengan anggota himpunannya yaitu BM dan BB. Nah, didapatkan A irisan B-nya sama dengan MB, peluang A irisan B-nya sama dengan 1. Kemudian didapatkan semesta dari himpunan A dan B yaitu MM, MB, BM, BB. NS sama dengan 4. A sama dengan kemungkinan sisi muka muncul pada koin pertama yaitu MM, MB, NA-nya sama dengan 2. Adapun rumus dari peluang yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya tadi 2 per NS-nya 4 sama dengan 1 per 2. Hasil akhirnya yaitu peluang A slice B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Peluang A slice B sama dengan 1 per 2. Pembahasan selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Adapun rumus dari frekuensi harapan yaitu FH sama dengan N dikali PA, di mana FH itu frekuensi harapan, N-nya banyaknya percobaan, dan PA-nya yaitu peluang A. Lanjut ke contoh soal. Dalam sebuah percobaan 2 buah dadu dilemparkan sebanyak 72 kali. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 4 adalah: pertama-tama, dibuat tabel ruang sampel dari kedua dadu. Ruang sampel dari kedua dadu adalah 36. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 yaitu 1 dan 3, 2 dan 2, 3 dan 1. Banyaknya kejadian A sama dengan 3. Rumus peluang PA sama dengan NA per NS, di mana NA-nya 3, NS-nya 36. FH sama dengan N dikali PA, sama dengan 72 dikali PA-nya 3 per 36. 72 dikali 1 per 12, 6 dikali 1 sama dengan 6. Sekian pembahasan materi peluang kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.